Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 795. Bagi Luo Xiu, baik itu pemahaman tentang hukum alam, pelatihan jalan bela diri samudera bintang, maupun teknik rahasia titik akupuntur, semuanya berfungsi untuk melayani jalan utamanya, yaitu Dewa Perubahan. Evolusi dari teknik Dewa Perubahan adalah inti dari jalur bela dirinya. Darah naga yang ditinggalkan oleh Long Aoksu sangat banyak, tetapi bagi Luo Xiu, setengah dari jumlah itu sudah cukup untuk membuat tubuhnya mengalami transformasi besar. Melanjutkan penyempurnaan darah naga tidak lagi memiliki arti lebih besar baginya. Tubuh bela dirinya telah berhasil menembus ke tingkat Dewa Agung. Meskipun hanya berada pada tingkat Dewa Agung biasa, itu sudah lebih dari cukup untuk menghadapi situasi saat ini. Selain itu, tingkat kultivasinya juga meningkat hingga tingkat 6 Kaisar Dewa. Jika ia memiliki lebih banyak waktu, melanjutkan peningkatan bukanlah hal yang sulit. Namun, Luo Xiu tidak terlalu terburu-buru untuk maju lebih cepat. Ia sangat memahami bahwa peningkatan dalam kultivasi seni bela diri paling baik dilakukan dengan perlahan dan stabil, karena itulah jalur yang paling benar. Kali ini, Luo Xiu melakukan pelatihannya di dalam Sari Cahaya Abadi. Di dunia luar, waktu yang berlalu adalah 10 hari, tetapi di dalam Sari Cahaya Abadi, ia telah berlatih selama hampir 6 bulan. Setelah selesai, Luo Xiu kembali keluar melalui jalur yang sama, melewati pintu istana sekali lagi dan tiba di luar. Seperti yang diperkirakan, di luar istana, Patriark Tiankun dan orang-orangnya telah menunggu selama 10 hari. Saat Luo Xiu muncul, tatapan tajam penuh niat membunuh langsung tertuju padanya. Benar-benar generasi muda yang menakjubkan. Bahkan formasi dan larangan yang tak bisa diselesaikan olehku, kau dapat melewati pintunya dengan mudah, Patriark Tiankun berkata dengan suara dingin, memandang Luo Xiu dari atas. Sebelumnya aku telah mengatakan, siapapun yang dapat memecahkan formasi di tempat ini berhak memilih satu harta dari dalamnya. Janji itu masih berlaku. Mendengar kata-kata itu, Luo Xiu hanya mencibir. Meskipun Patriark Tiankun tidak langsung bersikap kasar, maksud di balik kata-katanya sudah jelas, ia ingin Luo Xiu menyerahkan harta yang telah ia peroleh dari dalam istana. Aku mendapatkan harta itu dengan kemampuanku sendiri. Untuk apa aku harus mengikuti aturannya? Luo Xiu menjawab dengan tenang. Mata Patriark Tiankun seketika memancarkan niat membunuh, sementara Wu Haoye yang berada di belakangnya berteriak dengan nada dingin, bocah tak tahu diri. Jika bukan karena izin dari Patriark, kau bahkan tidak memiliki hak untuk mendekati pintu istana, apalagi mendapatkan harta di dalamnya. Selain itu, kau telah membunuh saudaraku. Bahkan jika kau mendapatkan harta, jangan harap kau bisa keluar dari sini hidup-hidup. Saat berbicara, Wu Haoye langsung menyerang. Ia mengeluarkan sebuah palu emas besar, dengan kekuatan yang dahsyat dan tekanan yang luar biasa, meluncur ke arah Luo Xiu. Jika kau begitu ingin menemani saudaramu, aku akan mengabulkannya. Saat Wu Haoye melancarkan serangan, Luo Xiu melangkah maju. Bidang reinkarnasi yang kuat segera menyebar, menjadikannya penguasa tunggal di dalam area itu. Begitu terjebak dalam bidang reinkarnasi, wajah Wu Haoye langsung berubah. Sebagai seorang ahli tingkat puncak Kaisar Dewa, ia bukanlah orang yang berpandangan sempit. Ia dapat merasakan betapa kuatnya bidang reinkarnasi milik Luo Xiu. Di bawah tekanan dari bidang reinkarnasi, ia bahkan kehilangan kendali atas hukum yang biasanya ia kuasai. Bahkan energi dalam tubuhnya sulit untuk bergerak. Bagaimana mungkin ini terjadi? Apakah dia seorang setengah Dewa Agung? Wu Haoye berseru dengan wajah penuh ketakutan. Dalam pikirannya, hanya seorang setengah Dewa Agung yang mampu memberinya tekanan sebesar ini. Boom! Luo Xiu melancarkan pukulan. Palu emas Wu Haoye seketika hancur berkeping-keping. Pukulan Luo Xiu, seperti naga yang mengamuk, langsung menenggelamkan tubuh Wu Haoye. Selamatkan aku, Patriark. Seruan penuh keputusasaan keluar dari mulut Wu Haoye saat ia merasakan ancaman kematian mendekat. Berhenti, Patriark Tiankun berteriak, tetapi Luo Xiu sama sekali tidak menggubrisnya. Tinju kuat Luo Xiu dengan mudah merobek tubuh Wu Haoye, dan sebuah inti ilahi yang cemerlang kini berada di tangan Luo Xiu. Pemandangan itu membuat semua orang di sekitar terkejut hingga tak mampu berkata-kata. Situasi di tempat itu seketika menjadi sunyi. Semua orang tahu betapa kuatnya Wu Haoye. Sebagai seorang ahli tingkat puncak Kaisar Dewa, ia hampir tak terkalahkan di dunia bawah kecuali oleh seorang setengah Dewa Agung. Namun, orang seperti itu tewas dengan mudah di tangan Luo Xiu. Kekuatannya benar-benar mengerikan. Banyak yang sebelumnya berdiri dekat dengan Luo Xiu mulai mundur. Tatapan penuh niat membunuh di mata mereka berubah menjadi rasa takut yang mendalam.
Setelah membunuh Wu Haochong yang berada di tingkat ketujuh Kaisar Dewa, Luo Xiu kembali menghancurkan senjata tingkat Raja Ilahi dan menewaskan Wu Haoye, seorang ahli puncak Kaisar Dewa, hanya dalam satu pukulan. Jelas bahwa pria muda ini adalah sosok yang sangat menakutkan. Bahkan Patriark Tiankun tidak menyangka Luo Xiu mampu membunuh Wu Haoye dengan satu serangan. Kekuatan seperti itu membuatnya, sebagai seorang setengah Dewa Agung, merasa sedikit gentar. Apakah tindakanmu ini tidak terlalu berlebihan? Patriark Tiankun bertanya dengan mata menyipit. Nada bicaranya berubah, dan ia mulai memperlakukan Luo Xiu sebagai seorang yang sebanding dengannya. Berlebihan, kedua saudara Wu Haoye mencoba membunuhku, tetapi justru mereka yang terbunuh. Apakah itu dianggap berlebihan? Atau mungkin menurutmu aku harus berdiri diam, membiarkan mereka memukuliku tanpa melawan, baru itu tidak disebut berlebihan? Luo Xiu tertawa dingin. Selain itu, kehormatan seorang kuat tak bisa dihina oleh semut. Tatapan dingin Luo Xiu menyapu semua orang di sekitarnya. Kata-katanya, meskipun sangat arogan, membuat semua orang merasa terhina. Mereka semua adalah ahli tingkat Kaisar Dewa, tetapi sekarang diperlakukan seperti semut. Namun, tidak ada yang berani melawan. Luo Xiu tahu bahwa jika dia tidak cukup kuat, dia pasti sudah dibunuh oleh Wu Haoye begitu keluar. Jika bukan karena kekuatannya yang mampu menakut-nakuti semua orang, bahkan Patriark Tiankun pasti sudah menyerangnya. Di dunia para kultivator seni bela diri, ada kalanya tidak perlu terlalu rendah hati. Terlalu rendah hati hanya akan membuat orang lain menganggapmu lemah dan mudah diganggu, sehingga menimbulkan masalah tanpa henti. Pada saat-saat tertentu, sikap tegas dan dominan sangat diperlukan agar mereka yang berniat jahat tidak berani bertindak sembarangan. Rekan Daois, bukankah kau terlalu sombong? Apakah kau menganggap semua kultivator seni bela diri di dunia ini tidak berarti? Kami semua di sini, namun kau ingin menguasai semua harta dalam istana sendirian. Aku adalah orang pertama yang tidak akan menyetujui hal itu. Melihat sikap Luo Xiu yang tegas, Patriark Tiankun menyadari bahwa dia harus bertindak. Dengan suara lantang, dia berseru, "Semua orang, mari kita bergabung dan melawan dia." Bahkan jika dia adalah seorang setengah Dewa Agung, dia tidak akan bisa menghadapi kita semua. Setelah kita membunuhnya, harta yang dia dapatkan dari dalam istana akan kita bagikan bersama. Untuk memberikan contoh, Patriark Tiankun langsung bertindak. Dia mengeluarkan sebuah menara suci, yang ternyata adalah senjata tingkat Dewa Agung dengan kekuatan yang luar biasa. Melihat pemimpin mereka bertindak, para kultivator lain tidak bisa lagi menahan diri. Puluhan kultivator tingkat Kaisar Dewa melancarkan serangan bersama, menciptakan pemandangan yang menggetarkan. Serangan gabungan seperti itu bahkan akan membuat seorang setengah Dewa Agung berpikir dua kali sebelum mencoba melawan. Namun, Luo Xiu tetap berdiri tanpa bergerak sedikit pun. Dia mengangkat kedua tangannya, menciptakan sebuah penghalang cahaya yang cemerlang. Perlindungan kehidupan. Luo Xiu, yang menguasai kutub kehidupan dan kematian, menggabungkan kekuatan keduanya untuk menciptakan perlindungan yang jauh melampaui perlindungan biasa. Boom, boom, boom. Serangan demi serangan menghantam Luo Xiu, tetapi serangan dari para kultivator di bawah puncak Kaisar Dewa tidak mampu menembus perlindungan kehidupannya. Hanya serangan penuh dari para kultivator tingkat puncak Kaisar Dewa dan Patriark Tiankun yang mampu meretakkan perlindungan tersebut dan menyentuh tubuh Luo Xiu. Namun, bahkan serangan yang telah melemah itu tidak cukup untuk melukai Luo Xiu, bahkan tidak mampu menyentuh sehelai rambutnya. Betapa mengerikannya perlindungan ini. Apakah ini yang disebut dengan hukum kehidupan? Jika dia benar-benar seorang setengah Dewa Agung, dia mungkin sudah tak terkalahkan. Melihat mereka menyerang tanpa hasil, banyak dari mereka mulai ragu. Bagaimanapun, melawan seorang kultivator sekuat itu dan gagal membunuhnya hanya akan menimbulkan masalah di masa depan. Bidang reinkarnasi, tekan. Dengan suara rendah, Luo Xiu mengaktifkan bidang reinkarnasi. Dalam sekejap, para kultivator di bawah puncak Kaisar Dewa menjadi kaku, seolah-olah tubuh mereka telah dibekukan. Di saat yang sama, Luo Xiu mengeluarkan mutiara kehidupan dan kematian, menciptakan pusaran penghisap yang menyedot esensi kehidupan dari semua orang di sekitarnya. Dalam sekejap, mereka semua panik. Para kultivator tingkat puncak Kaisar Dewa mulai melarikan diri dengan gila-gilaan, sementara beberapa dari mereka bahkan membakar darah mereka untuk melepaskan diri dari tekanan bidang itu. Plak, plak, puluhan tubuh kering jatuh dari langit. Dalam waktu singkat, lebih dari 30 kultivator tingkat Kaisar Dewa telah gugur, esensi kehidupan mereka sepenuhnya tersedot oleh mutiara kehidupan dan kematian. Boom! Di saat yang sama, suara dentuman keras terdengar. Mereka yang melarikan diri memandang dengan ketakutan saat menara suci Patriark Tiankun dilemparkan jauh oleh satu pukulan Luo Xiu. Tidak lama kemudian, sebuah teriakan memilukan menggema. Dengan kecepatan seperti kilat, Luo Xiu mendekati Patriark Tiankun dan merobek tubuhnya menjadi dua. Ini adalah kekuatan tubuh perang tingkat Dewa Agung. Kecuali seorang Dewa Agung sejati, menghancurkan beberapa setengah Dewa Agung adalah hal yang mudah. Mereka yang tidak melarikan diri telah dibantai habis oleh Luo Xiu.
Bahkan mereka yang berhasil kabur melakukannya dengan ketakutan luar biasa, takut Luo Xiu akan mengejar mereka. Namun, Luo Xiu tidak tertarik mengejar beberapa semut kecil. Jika dia mau, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Luo Xiu mengambil cincin penyimpanan Patriark Tiankun. Sebagai seorang setengah dewa agung di dunia bawah, kekayaannya cukup melimpah. Setelah mendapatkan harta yang paling berharga di Danau Naga Emas, Luo Xiu tidak lagi berlama-lama. Ia berubah menjadi cahaya panjang dan meninggalkan tempat itu. Tidak lama kemudian, Luo Xiu melacak Yu Zizu dengan indranya. Tadi, Yu Zizu juga ikut serta dalam serangan terhadap Luo Xiu. Dengan kekuatannya yang hanya berada di tingkat ketujuh Kaisar Dewa, jika bukan karena Luo Xiu sengaja mengampuninya, dia pasti sudah mati. Ketika Luo Xiu muncul di hadapan Yu Zizu, pria itu langsung gemetar ketakutan. Tuan, meski biasanya Yu Zizu adalah orang yang pemberani, kali ini dia merasa gentar. Dia telah melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Luo Xiu merobek Patriark Tiankun. Melihat Yu Zizu yang penuh rasa hormat dan takut, Luo Xiu tersenyum. Yu Lao, kau telah dikejar oleh 3 sekte dan 6 keluarga selama lebih dari 100.000 tahun, tapi sekarang kau gemetar seperti ini. Apa kau hanya memiliki keberanian sebesar ini? Wajah Yu Zizu berubah pucat. Identitas aslinya yang ia sembunyikan telah diungkap oleh Luo Xiu dalam satu kalimat. Baiklah, jangan takut lagi. Lihat baik-baik, siapa aku sebenarnya, kata Luo Xiu sambil tersenyum. Dia kemudian mengubah dirinya menjadi bentuk Ye Haoran. Bersambung.